baik? Ya. Iya. Bagus. Mari kita berdoa. Allah Bapa di dalam Yesus Kristus, terima kasih atas penyertaan-Mu sepanjang hari ini, bahkan sepanjang minggu ini. Kami boleh bekerja, kami boleh mengakhiri tugas-tugas kami, dan di saat kami mempersiapkan hati pikiran kami untuk beribadah esok hari, malam ini kami mau bersekutu anggota dari renungan Ikutlah Yesus yang kami dengar setiap hari, yang telah dipersiapkan oleh saudara-saudara kekasih kami, bawah pimpinan Pendeta Bernard Putih Siagian. Tuhan, saat ini kami mau mendalami firman, utamanya yang bertemahan kasihilah musuhmu, adalah sesuatu yang sangat unik ketika dikatakan mengasihi musuh. Dunia ini tidak akan mungkin mengasihi musuh, tetapi seringkali sebaliknya akan membalas, akan menghabisi musuhnya. Tetapi untuk kami ya Tuhan, Engkau mengatakan kasihilah musuh. Karena itu biarlah Engkau Tuhan melalui Roh-Mu yang kudus memberi hikmat kepada Bapak Pendeta Bernard Siagian yang akan memimpin penelahan Alkitab. Demikian juga kami semua yang ikut serta berpartisipasi boleh memberikan pikiran kami, tetapi tidak hanya sekadar pikiran, terutama adalah untuk mengimani dan melakukannya dalam hidup kami sehari-hari. Terima kasih atas kehadiran semua peserta yang sudah ada di ruang virtual Zoom sekarang dan yang akan bergabung lagi. Tuhan memelihara kami. Terpujilah Engkau Bapa di dalam anak Yesus Kristus, Tuhan kami yang hidup. Amin. Amin. Terima kasih Amang Pendeta Pandiangan. Baik Amang Inang, kita akan membaca firman Tuhan sebagai bahan untuk PA kita malam ini dari Lukas pasal 6 ayat 27 sampai 36. Hilang nak. Bisa diikuti, dilihat bahan bacaan ini? Bisa, Mang, bisa. Oke, baik. Bisa, Mang, bisa. Boleh kita sama-sama membacakan dari tempat kita masing-masing, Lukas 6 ayat 27 sampai 36. 1, 2, ya. Tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku berkata, kasihilah musuhmu, buatlah baik kepada orang yang membenci kamu, berkat bagi orang yang mengutuk kamu, berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Barang siapa pipimu yang satu, berikanlah juga kepadanya pipimu yang lain. Dan barang siapa yang mengambil jubahmu, biar juga ia mengambil bajumu. Bagaimana kamu mendaki, minta kembali kepada orang yang mengambil kepunyaanmu. Dan sebagaimana kamu kehendaki orang berbuat kepadamu, buatlah juga demikian kepada mereka. Dan jikalau kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah jasamu? Karena orang berdosa pun mengasihi juga orang-orang yang mengasihi mereka.
Sebab kalau kamu berbuat baik pada orang yang berbuat baik kepada kamu, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun berbuat demikian. Dan jikalau kamu meminjamkan sesuatu kepada orang karena kamu berharap akan menerima sesuatu daripadanya, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun meminjamkan kepada orang-orang berdosa supaya mereka menerima kembali sama banyak. Tapi kamu kasihlah musuhmu dan berbuatlah baik kepada mereka, dan pinjamkan dengan tidak mengharapkan balasan. Maka upamu akan besar, dan kamu akan menjadi anak-anak Allah yang Maha Tinggi. Sebab baik terhadap orang-orang yang tidak tahu berterima kasih dan terhadap orang-orang jahat. Hendaklah kamu murah hati, sama seperti Bapamu adalah murah hati. Ya, terima kasih Amang Inang. Pagi ini saya sudah men-sharekan dari ayat 36. Hendaklah kamu murah hati, sama seperti Bapamu adalah murah hati. Dan keterangannya kita tadi pagi juga sudah mendapatkannya ya. Tetapi saya sambil membaca akan menambahkan sedikit-sedikit dari apa yang sudah kita dapatkan dari bagian bacaan kita tadi pagi. Yesus mengajarkan kepada para murid dan pengikutnya ajaran dan nilai-nilai kebajikan yang melampaui standar dunia. Apa yang diajarkan oleh Yesus tidak seperti lazimnya ajaran para guru dan orang-orang berhikmat pada umumnya. Bahkan tidak jarang justru tidak masuk akal. Nah, jadi kalau kita perhatikan hampir semua tadi apa yang dikatakan oleh Yesus dalam bacaan kita itu sesuatu yang sulit sekali untuk dilaksanakan. Bahkan secara kemanusiaan kita akan bisa mengatakan tidak mungkin. Atau juga secara pribadi kita akan mengatakan tidak mampu. Tidak mampu dan juga tidak mau melakukannya. Nah, jadi artinya Abang Inang, apa yang diperintahkan Yesus kepada kita, pesan-pesan yang disampaikan ini adalah sesuatu kontras dari tabiat dan keinginan manusia. Nah, karena itu apa yang kita akan diskusikan ini nanti juga memperhadapkan kepada kita bagaimana kita melihat kepada diri kita sendiri, termasuk juga apa yang dikatakan Yesus itu kepada kita untuk bisa kita menerimanya. Tapi tentu disitulah kita akan boleh semakin diperhadapkan kepada keterbatasan atau kelemahan-kelemahan kita terhadap perintah-perintah firman Tuhan ini. Bukan terutama karena sulitnya untuk dilakukan, tetapi juga karena bertolak belakang dengan tabiat manusiawi dan kondisi yang berlaku di dunia ini. Nah, sebab kalau di dalam konteks kemanusiaan kita, ya seperti apa yang dikatakan oleh orang Batak ya, holong mangalap holong. Aku holong ho, asa holong aku ho. Aku mengasihi engkau supaya engkau juga mengasihi aku, begitu timbal baliknya. Nah, jadi inilah tabiat manusia itu. Tetapi ketika kita berhadapan dengan perintah Tuhan Yesus ini nggak cocok, nggak kompatibel dengan
kebiasaan kita yang dikatakan holong menghalap holong itu tadi tidak cocok itu dengan kepribadian kita. Karena itu hanya manusia dengan kualitas surgawi seperti para malaikat sajalah yang sanggup melakukannya. Nah, jadi artinya seolah-olah bahwa kita yang diberikan perintah oleh Tuhan Yesus ini harus sama seperti malaikat. Karena itu bagaimana kita memperhadapkan diri kita dengan perintah yang mustahil ini, tetapi kita sebagai orang yang percaya, sebagai pengikut Yesus, harus mengaminkannya. Dan kita harus mengatakan, ya, tidak boleh ditolak. Nah, disinilah kita akan melihat dan merefleksikan bagaimana sesungguhnya kita sebagai pengikut Yesus yang percaya bahwa Yesus sendirilah yang sudah menetapkan kita, memilih kita menjadi para pengikutnya, bukan karena kita yang mau menjadi orang Kristen, kita dengan menganggap diri kita mampu dan layak sehingga kita boleh menjadi pengikut Yesus. Itulah sebabnya tidak banyak orang yang tertarik atau dengan sukarela mau menjadi pengikut Yesus. Nah, karena itu Abang Inang, kalau kita boleh jujur di hadapan firman Tuhan ini, kita boleh mengatakan tidak enak jadi orang Kristen dan tidak gampang, ya, tidak gampang. Karena memang sangat sulit untuk menjadi pengikut Yesus itu. Nah, karena itu seperti keadaan kita, mungkin kita bukan menjadi pilihan kita menjadi orang Kristen ini. Kalau dari keinginan-keinginan daging, keinginan duniawi, keinginan selera-selera kita, ya, kita tidak akan mau menjadi orang Kristen. Atau mengaku saja sebagai pengikut Yesus namun tidak dengan sepenuh hati, sebatas hanya kesanggupannya saja. Nah, akhirnya kita mengatakan tolema kita minat terbaik dong namang hutun Yesus ini. Hanya sekedar kemampuan kita sajalah kita untuk menjadi pengikut Yesus. Nah, jadi seringkali ini yang akibatnya membuat kita jadi bersikap permisif. Kita membiarkan sesuatu yang kita tidak mampu. Dan akhirnya kita akan selalu permisif terhadap hal-hal kelemahan-kelemahan kita. Dan bisa memaklumi semua kelemahan-kelemahan kita atau kelemahan orang-orang lain. Tanpa bersikap optimis dan yakin bahwa Allah sendirilah yang memilih kita dan Allah sendirilah yang bekerja di dalam diri kita untuk memenuhi, menunaikan panggilannya sebagai pengikut Yesus itu. Nah, jadi di dalam Roma 8 ayat 28 dan Filipi 2 ayat 13 itu sudah disebutkan bahwa Tuhan sendiri yang mengerjakan di dalam diri kita baik kemauan juga kesanggupan. Nah, karena itu kalau dari diri kita tidak akan pernah sanggup untuk menjadi pengikut Yesus. Nah, tetapi karena ada keyakinan bahwa Tuhanlah yang bekerja di dalam diri kita, maka kita bagaimana membiarkan Tuhan sendiri yang memakai kita sebagai alat, kita tinggal membuka hati dan diri kita untuk melakukan apa yang menjadi panggilan Tuhan Yesus kepada kita. Dalam hal kemampuan, kita harus mengakui bahwa kita semua gagal menjadi pengikut. Kalau dari segi kemampuan kita, namun sekaligus ini juga membuktikan bahwa pengajaran Yesus sungguh bukan berasal dari dunia ini. Nah, ini yang penting. Secara teologis, inilah yang membuat Yesus itu sebagai Allah yang datang ke tengah-tengah dunia, ke tengah-tengah manusiawi kita, yang membawakan ajaran-ajaran sorga. Yesus bukan membawa ajaran-ajaran duniawi, tetapi Yesus memberikan perintah yang dari sorga, yang secara manusiawi mungkin tidak akan cocok
atau kita boleh katakan tidak sanggup, mustahil kita mengerjakan itu. Tetapi disinilah Tuhan mau menyatakan bahwa akulah yang memilih engkau, akulah yang bekerja di dalam dirimu, di dalam panggilan kita masing-masing. Ya, Amang Inang, Allah adalah sempurna. Karena itu ia juga menuntut standar yang sempurna. Supaya kita jangan suam-suam kuku dan setengah-setengah. Karena itu biarlah kesempurnaan dia itu yang bekerja dan memenuhi hidup kita. Sehingga kita tidak akan setengah-setengah atau tanggung-tanggung untuk mengikut Yesus. Standar kasih Allah itu begitu tinggi. Sehingga terasa sulit bahkan mustahil untuk dilakukan karena begitu radikal. Radikal sekali itu panggilan Tuhan Yesus. Sampai Tuhan juga mengatakan harus kita memikul salib. Karena itu butuh penyangkalan diri. Nah karena itu bagaimana kita untuk menyangkal diri kita? Kalau kita mengandalkan kekuatan kita, kemanusiaan kita, tidak akan sanggup untuk mengikut Yesus. Tetapi dengan menyangkal diri, maka biarlah diri Tuhan sendiri yang bekerja di dalam kita, dan dialah yang akan menyempurnakan, menyelesaikan, menggenapi panggilannya itu kepada kita. Namun itulah standar Allah bagi murid-muridnya yang sejati. Dan speaking kayak mana sebagai nih? anak-anak Allah, kasih kita kepada orang-orang yang memperlakukan kita dengan buruk seharusnya mencerminkan kasih Allah kepada kita. Nah, jadi kalau kita juga tidak disukai oleh dunia ini karena kita mengikuti panggilan Tuhan, nah itu membuktikan bahwa memang kita bukan dari dunia ini. Tetapi kalau kita disukai oleh dunia ini, dalam panggilan iman kita mengikut Yesus, nah mungkin kita sudah tarobak, sudah sesuai dengan dunia ini. Tetapi kalau tidak, nah ini juga menjadi indikasi bahwa apa yang kita lakukan, yang menjadi sikap hidup kita, berarti itulah sikap hidup yang dikehendaki oleh Tuhan, yang bekerja dalam diri kita. Maka disitulah akan terbukti bahwa kasih seorang pengikut Yesus melampaui kasih yang biasa ditawarkan oleh dunia ini. Para pendosa melakukan perbuatan baik, misalnya menolong seseorang, adalah demi keuntungan dirinya sendiri. Nah, jadi kalau orang berdosa, dia akan melakukan sesuatu karena ada keuntungan bagi dia. Kalau tidak ada keuntungan, dia tidak akan mau melakukan itu. Tetapi orang percaya, itu Yesus katakan, kalau ada orang yang menampar pipimu yang kiri, berikan yang kanan. Tapi bukan artinya secara harfiah kita langsung lakukan gitu. Ya artinya jangan lakukan pembalasan. Nah kalau ada orang meminta bajumu, berikan juga jubahmu. Nah, artinya jangan tanggung-tanggung untuk mengasihi orang. Nah karena itu, apa yang diajarkan oleh Yesus kepada kita ini mengasihi musuh, itu sesuatu yang mustahil secara manusiawi, tetapi biarlah Tuhan yang bekerja di dalam hidup kita. Agar dalam kesempatan yang lain, orang itu pun bersedia menolong kita. Itulah holong mangalap holong itu tadi. Nah, tetapi Yesus memanggil kita untuk mengasihi bagaimanapun responnya terhadap kita dari orang-orang yang di sekeliling kita. Nah, karena itu standar kita untuk menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan bukan untuk menyenangkan orang lain, bukan supaya cocok dengan standar dunia, tetapi supaya sesuai dengan standar Tuhan. Jadi standar Tuhanlah yang menjadi ukuran bagi kita. Tetapi Yesus memanggil kita untuk mengasihi bagaimanapun respon orang terhadap kita. Nah, artinya ketika kita melakukan kasih itu sebagaimana dikehendaki oleh Tuhan Yesus, kita ditolak, kita dibenci, bahkan kita jadi dianiaya, ya itu memang menandakan bahwa bukan melakukan kehendak manusia. Tapi ketika kita melakukan yang baik kepada orang, kita dibenci, kita difitnah, kita diperlakukan dengan tidak adil, itulah indikasinya bahwa kita melakukan perintah Tuhan. Ya itu ekstrimnya ya Amang Inang ya.
Itulah kemurahan hati Bapa, sebagaimana Bapa telah mengasihi kita, demikian kita pun harus saling mengasihi. Bahkan mengasihi semua orang tanpa batas dan tanpa kecuali. Tidak persoalan agamanya apa, sukunya apa, apakah dia orang yang mencintai kita, menyukai kita, atau orang yang memusuhi kita. Tetapi inilah panggilan kita di tengah-tengah kehidupan kita di dunia ini. Ya, baik Amang Inang, ini bahan untuk menjadi renungan dan untuk diskusi kita. Kita nanti masing-masing boleh memakai waktu untuk memberikan refleksi. Bukan harus menjawab pertanyaan-pertanyaan ini ya, tetapi ini hanya untuk membuka diskusi kita. Kita tidak dapat tidak berbuat baik kepada siapa saja, termasuk orang berdosa dan orang jahat yang kepada kita, yang memusuhi kita. Karena Allah telah lebih dahulu mengasihi kita. Nah, jadi pengantar untuk bahan diskusi kita, apakah standar nilai dan prinsip bagi kita orang Kristen untuk mengasihi? Kedua, mengapa orang Kristen dan pengikut Yesus selalu mengalami persekusi dan penolakan oleh dunia ini? Nah, jadi kita tahu sekarang Muhammad KC seorang yang sangat vokal ya, tetapi karena terpicu dia oleh karena omongan Abdul Somad yang menghinakan kekristenan ya, menghinakan salib Kristus, dikatakannya di salib itu ada jin kafir. Nah, jadi Muhammad KC merespon, tetapi banyak orang yang tersinggung karena dia membukakan apa yang tersembunyi di banyak orang, terutama di tetangga kita, saudara-saudara kita Muslim. Nah, dia sudah menanggung itu sekarang, dan itu juga menjadi sebuah refleksi bagi kita, bahwa kita sebagai orang Kristen memang itulah panggilan kita, mengalami eksekusi, persekusi, dan penolakan dari dunia ini. Ketiga, seberapa mungkin seorang Kristen dapat memperkenalkan Kristus yang menderita adalah Tuhan yang mengasihi orang-orang berdosa. Nah, jadi bagaimana kita di tengah-tengah kehidupan kita sebagai pengikut Yesus, kita sudah melihat Yesus yang mengasihi dunia ini, mengasihi orang berdosa, justru dia disalibkan. Nah, tetapi inilah menjadi bagian juga dari panggilan Kristus bagi kita. Baik, Amang Inam, kita pakai kesempatan ini untuk boleh kita berdiskusi dengan bahan yang kita sudah dapatkan itu. Ya, karena itu silahkan saya boleh menutup ini dulu ya, supaya saya bisa melihat kita siapa yang akan berbicara. Baik. Ya, silahkan Amang Inam. Dari bahan itu, apakah kita juga bisa memberikan penambah atau memberikan penjelasan yang lain atau refleksi? Silakan Pendeta Ningrum, sudah dari tadi rese. Saya akan merefleksikan yang pertama, standar dan nilai dari kasih. Saya ambil dari Matius 22 ayat 38, 1 Yohanes 4 ayat 8 dan ayat yang ke-10. Tapi kalau untuk Matius 22 lebih jelasnya ayat 37 sampai 40. Ayat 38 khususnya, maaf, ayat 39. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Sedangkan di 1 Yohanes 4 ayat 8 dan ayat yang ke-10, barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Ayat yang ke-10, inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Standar nilai kita yaitu kasih Allah kepada kita dan kasih kita kepada sesama manusia. Apapun itu, walaupun dia musuh kita, tetap Tuhan Yesus ajarkan kita untuk mengasihi sesama manusia. Terima kasih, Kopung. Ya, terima kasih. Silakan, siapa lagi?
Kalau boleh buat tanda resen yang mau memberikan tanggapan supaya saya bisa langsung melihat. Ya, Amang Washington. Silakan Amang Washington. Nggak kedengaran suaranya, Nang. Amang, masih mute. Boleh dibuka dulu mute-nya. Di-unmute. Amang Washington, silakan dibuka. Ya, sudah. Oke, sudah. Ya. Oke. Silakan. Saya kira ini satu pesan yang sangat spesial, sangat khusus bagi kita anak-anak Tuhan. Mengasihi ini adalah suatu pesan dari awal dari Tuhan kita, terutama hal siapa yang mau mengikut aku mengosongkan diri dan memikul salib. Jadi saya menganggap bahwa mengasihi ini adalah termasuk bagian dari memikul salib. Mengosongkan diri dan memikul salib. Kita tidak mungkin bisa melakukan itu tanpa mengosongkan diri kita dan menjadikan Kristus hidup di dalam kita dan memberi kekuatan memampukan kita untuk melakukan itu semuanya. Memang mengenai kasih, kita semua sudah mengenal kasih Kristus kepada kita yang dengan sepenuhnya mengorbankan dirinya bagi kita semuanya untuk dapat memperoleh kembali kemuliaan yang telah hilang dari kita sejak manusia jatuh dalam dosa. Jadi saya kira penekanannya bagaimana Kristus hidup di dalam kita sehingga kita mempunyai kekuatan untuk melakukan ini. Dan bagaimanapun dunia tidak akan dapat menerima kita, dunia tidak mengenal kita. Itu yang tadi yang Amang Pendeta beri keterangan di situ, mengosongkan diri, kemudian memikul salib. Dan memang kita bukan dari dunia, kita dari Allah Bapa di surga. Nah, itu yang saya maksud. Saya kira itu dulu ya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Silakan, siapa lagi? Ya, sedikit dari Jayapura ini, dari Amang Boruko. Ini masalah. Tadi dikatakan yang pertama standar mengasihi. Memang selaku manusia kita sangat sulit untuk mengasihi. Memang bertolak belakang dengan dunia. Ya, dunia mengasihi karena ada keinginan, ya, ada kepentingan. Ya. Tetapi ajaran Tuhan Yesus tidak mempunyai kita mengasihi. Jangan karena kita butuh pada satu saat. Karena standar mengasihi ini kita harus mampu menyangkal diri kebutuhan apapun yang kita butuhkan, jangan kita harapkan dari orang lain. Tapi kita bisa memberi dengan ikhlas, dengan murni hati nurani. Dan ini kita lakukan bisa mungkin kalau kita selalu bertekun, berdoa kepada Tuhan. Pada saat kita mengasihi, mau memberi kepada seseorang, pertama kita mengucap syukur kepada Tuhan kalau kita bisa memberi. Itu yang paling utama. Kita harus mengucap syukur dulu kepada Tuhan kalau kita diberikan bisa memberi kepada orang lain atau mengasihi orang lain. Karena dasarnya pertama, kita sudah dikasihi oleh Tuhan Allah. Ya. Dan saya sendiri memang saya juga anak yang suka merantau. Saya banyak diajar di dalam kehidupan saya bersama orang yang mengasihi saya,
mereka tidak membutuhkan apa dari saya, tetapi saling percaya kepada Tuhan bahwa apa yang mereka berikan kepada saya adalah memang dasar dari Tuhan, dari Allah, dari pengajaran mereka. Dan saya sendiri yang pernah juga bukan menjadi agama Kristen, malah pernah menjadi agama bermalin. Dan saya selama mahasiswa, selama masih SMP sampai ke STM itu, saya jarang ke gereja. Sampai-sampai saya setelah dewasa baru dibaptis. Padahal saya sejak kecil sekolah minggu. Tidak tahu kenapa. Tetapi ketika saya jadi mahasiswa, seorang orang tua yang betul-betul memang merasakan tugasnya sebagai seorang Kristen harus mengajar saya untuk berdoa dan mengajar saya untuk dibaptis. Almarhum Hutauruk tidak pernah mengharapkan apa-apa dari saya, tetapi selalu membawa saya untuk berdoa. Dan ketika saya tinggal di rumah mereka, makan di rumah mereka, saya tidak pernah diminta. Jadi saya orang yang merantau. Jadi dalam hal ini memang betul-betul kasih itu harus tulus, bukan mengharapkan imbalan. Bukan mengharapkan imbalan. Jadi itulah yang diinginkan oleh Tuhan Yesus. Seperti apa yang dikatakan tadi, ditampar pipi kanan, kasih pipi kiri, bila jubahmu diambil, kasih sekaligus bajumu. Apa yang dikatakan oleh Amang Pendeta tadi, jadi tidak tanggung. Kalau perlu memang apa yang bisa kita kasih. Nah, sebagai manusia biasa, pasti kita tidak mampu. Sebagai manusia biasa, pasti kita tidak mampu. Tapi karena Tuhan menginginkan segala sesuatu dari kita buat orang lain, Tuhanlah yang memberi kita kesanggupan untuk menyangkal diri. Dari itu kita harus selalu mendekatkan diri kepada Tuhan. Berdoa, yaitu melalui doa. Ketika kita mau memberi apa yang kita bisa berikan, biarlah kita berdoa dulu kepada Bapa di surga melalui di dalam Yesus Kristus supaya kita diberkati. Kira-kira itu yang bisa saya berikan respon, termasuk kesaksian kehidupan saya sampai saya dibaptis waktu saya masih dibaptis dan sidi di Gereja Ampera HKBP Ampera Medan. Setelah mahasiswa. Itu setelah mahasiswa. Ya. Itu dari tuntunan dari Amang H. Hutauruk, dosen kami dulu di IKIP Medan. Ya. Dan sekaligus ketua asrama kami. Terima kasih. Baik, terima kasih. Ini Amang Boruku ini Bapak Udanya Eforus Butar-Butar. Bapak Udanya Kandung, Siap Pudan. Amang Boruku. Ya, terima kasih Amang Boru. Ya, silakan Amang Marwatal Sintua Hutajulu. Silakan Amang. Suaranya belum kedengaran. Silakan dibuka ya. Apanya dulu. Sudah ya, oke. Kedengaran Amang? Baik. Kedengaran Amang? Ya, sudah. Ya. Selamat malam kepada Amang Inang peserta Zooming ini, karena kita selamat bisa bertemu walaupun dalam keterbatasan tempat, artinya dibatasi oleh tempat, tetapi Zoom ini telah mempertemukan kita. Sebagai perspektif dari ayat 27 sampai 36 memang ya tadi. Ya. Ada 3 tadi pertanyaan, apa standarnya? Karena dari perikop ini disebutkan kasihilah musuhmu. Memang ini kontra dengan hukum-hukum di dunia ini.
Tidak ada yang hukum di dunia ini yang disuruh mengasihi musuh. Mengasihi saudara ya, mengasihi anak, mengasihi sahabat, mengasihi atasan, mengasihi bawahan, mengasihi tetangga. Tapi sumber dari dunia ini tidak pernah menyatakan bahwa untuk mengasihi musuh. Jadi kalaupun tadi ada pertanyaan, standar apa yang harus kita gapai? Yaitu standar penyangkalan diri. Karena kalau kita masih tetap menonjolkan atau mempertimbangkan harga diri, yang pasti tidak akan bisa menyangkal diri. Itu satu. Yang kedua tadi apa pertanyaannya, Mang? Pertanyaan yang kedua. Mengapa orang Kristen dan orang pengikut Kristen Yesus selalu mengalami persekusi dan penolakan oleh dunia? Ya, berkaitan tadi dengan penjelasan saya yang pertama bahwa apa yang dianut oleh orang-orang Kristen di dunia ini bukan dari dunia sumbernya, sehingga yang pasti dunia ini akan menolak, dan itulah salah satu dasar kemungkinan. Dan yang kedua, seperti yang kita tahu sekarang yang sangat sudah viral, Muhammad KC dipenjara dan dipukuli, dipersekusi, di dalam penjara pun masih dipersekusi, karena hukum, kadang-kadang hukum tidak selamanya, kadang-kadang hukum di negara kita ini tajam ke bawah, tumpul ke atas. Dan itu pun, itulah mungkin jadi pergumulan kita orang-orang percaya untuk mengingatkan orang-orang, anak-anak Tuhan yang ada di pemerintahan, terutama yang ada di yang pengambil keputusan, agar kiranya dapat menjadi terang di dalam lingkungan pekerjaannya, terutama anak-anak Tuhan yang ada di pemerintahan. Semoga Bapak Muhammad KC ini tidak menjadi korban dalam tanda petik karena kesaksiannya di YouTube selama ini. Jadi kalau memang kalau dipersekusi pada saat ini, dan mungkin dari gereja mula-mula pun sudah terjadi persekusi ini, dan sampai akhir zaman pun nanti pasti selama dunia belum menerima Yesus sebagai juru selamatnya, sikap dunia ini tetap akan memperlakukan pengikut-pengikut Kristus menjadi korban persekusinya. Bagaimana kita untuk bisa dapat menjadi saksi di dunia ini? Saksi Yesus adalah, ya, kita harus siap berkorban dalam dalam kasih Kristus. Andai kata kita membuat hitung-hitungan, artinya apa yang saya dapat kalau saya lakukan ini, pasti kita akan tersandung dan tidak akan lepas dari tantangan-tantangan yang akan kita hadapi. Tetapi kalau kita tetap bersandar kepada Tuhan dengan mohon pertolongan Roh Kudus agar kita dikuatkan, apapun pengalaman itu, apapun pergumulan itu, pasti kita bisa melewati. Apakah bisa melewati dengan tanpa korban atau dengan korban, itu masalah lain mungkin. Tetapi yang pasti kalau kita menyerahkan apa yang kita hadapi sebagai orang-orang percaya, sebagai anak-anak Tuhan, menyaksikan firman Tuhan di dalam kehidupan kita dimanapun terjadi, dimanapun kita berada. Di lingkungan kita tempat tinggal, di lingkungan kita kerja, di lingkungan pergaulan kita sehari-hari, di luar gereja, bahkan di gereja pun mungkin bisa saja terjadi itu. Karena ketidaksukaan di antar jemaat, atau antar jemaat dengan parhaladu, antar parhaladu dengan parhaladu, bisa saja terjadi itu. Suka atau tidak suka, fakta ini terjadi.
walaupun kita kadang-kadang menutup diri atau menutup mata untuk kejadian ini. Itulah yang bisa saya pikir, Amang, yang saya lihat perspektif dari ayat 27 sampai ayat 36 ini, sehingga dia bilang, hendaklah kamu bermurah hati seperti Bapakmu yang bermurah hati. Inilah kali tujuan akhir bagaimana kita mencapai ini. Dan yang ketiga, Amang, tadi apa pertanyaannya? Saya enggak begitu ini tadi. Seberapa mungkin seorang Kristen dapat memperkenalkan Kristus yang menderita adalah Tuhan yang mengasihi orang berdosa? Ya. Seberapa mungkin itu tergantung pengalaman iman seseorang, Amang, itu. Betul. Bagaimana kita bisa menghayati kasih Tuhan yang telah kita terima secara pribadi, secara keluarga, bahkan keluarga kecil, keluarga inti atau keluarga besar. Itu kata kunci yang bisa saya pahami. Apabila kita tidak memahami kasih karunia Tuhan terhadap pribadi kita atau keluarga kita, tidak akan mungkin kita bisa menjadi saksi di dunia ini. Itu yang bisa saya sampaikan, Amang, dengan pesan dari ayat ini, sehingga kadang-kadang kita diperhadapkan baik dari diri kita sendiri, baik dari luar diri kita, apalagi di negara kita ini, komunitas orang-orang percaya mungkin sekitar berapa, Mang? 30% ya? Ya, mungkin sudah mencapai. 30%. Kalau kita tidak bisa menjadi saksi, ya kejadian-kejadian yang seperti yang alami Muhammad Kece, ya bisa akan terjadi, atau pengalaman-pengalaman pribadi kita di tempat kita kerja, di lingkungan kita tempat tinggal, bisa saja tantangan itu selalu tuh akan kita hadapi, tetapi bila kita bersandar dan mohon pertolongan kepada Tuhan agar kita dikuatkan, saya yakin bisa kita melalui tantangan itu. So ini memang nabui nasa di tengah-tengah tak. Baik, terima kasih Inang Vince. Tapi sebelum Inang Vince, di sini ada Amang Royto Simanjuntak di chatnya. Selamat malam Amang Inang, saya ingin bertanya, jelaskan makna ajaran Yesus tentang kasih kepada musuh Lukas ini. Yang inilah yang kita diskusikan, Amang, ya. Kalau Amang nanti bisa memberikan refleksinya, silahkan. Ya, silahkan Inang Vince. Ya. Salam bagi kita semua. Dapat suara saya didengar? Bagus, bagus. Bagus, bagus. Ya, puji Tuhan atas PA yang perdana ini yang sudah diselenggarakan pada malam hari ini. Ini semuanya adalah atas tuntunan Tuhan dan atas doa-doa kita yang sudah dijawab. Ini kerinduan kita semuanya. Puji Tuhan, kiranya lewat dari penelaan Alkitab ini kita semakin mengenal Tuhan kita yang maha baik itu seperti apa di dalam kehidupan kita sebagai pengikut Yesus. Ya, yang saya mau sampaikan di malam hari ini bahwa tentang mengasihi musuh, ya, mengasihi, ya tentunya mengasihi sesama itu sudah pasti, mengasihi keluarga, mengasihi tetangga, dan bahkan musuh dikasihi. Jadi memang inilah satu ciri-ciri khas daripada pengikut Yesus. Jadi pengikut Yesus itu ciri-ciri khasnya nggak mesti setiap hari Minggu itu berpakaian cantik-cantik pergi ke gereja, tidak. Tapi kasih. Karena Tuhan Yesus turun ke dunia ini, dia datang dan membawa hukum kasih. Yang sebelumnya yang berlaku itu adalah hukum Musa, hukum Taurat. Jadi hukum kasih ini lebih menyempurnakan daripada hukum Taurat yang sudah lebih dahulu dikenal atau dianut oleh umat Tuhan pada saat itu. Jadi hukum kasih ini memang sangat unik. Sangat unik, bisa kita rasakan. Memang ini sudah menjadi satu tolak ukur bagi setiap orang
yang mengikut Yesus. Kalau dia mengatakan mengaku aku pengikut Yesus, aku Kristen, aku mengasihi Tuhan, tetapi kalau tidak ada kasih, itu sama dengan tong kosong yang gemerincing bunyinya itu, tidak ada artinya. Jadi memang kasih itu inilah yang menjadi satu bukti nyata daripada seorang pengikut Kristus. Jadi memang kalau kasih itu tidak dibuat-buat, itu memang benar. Kalau memang kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, yang sampai dia meninggalkan tahtanya dan turun ke dunia ini, dan dia menjadi hina sama seperti manusia mengalami sakit, mengalami lelah, dan mengalami hinaan, cercaan, makian, dan sebagainya. Kalau kita renung-renungkan itu, siapakah aku ini? Menjadi aku ikut di dalam suatu penebusan, sampai sungguh-sungguh istimewa sekali rasanya. Aku ini ikut masuk hitung di dalam penebusan daripada Tuhan Yesus Kristus, di dalam keselamatannya itu. Jadi oleh sebab itu, kalau kita renungkan ini, otomatis kita sangat-sangat mengasihi Tuhan. Walaupun artinya bukan karena kita mengasihi Tuhan itu karena kita berkecukupan, karena kita berbahagia seperti lagu pujian kita pertama tadi itu. Bukan, tetapi memang dalam keadaan sakit pun, dalam keadaan kesulitan pun, dalam keadaan susah pun, kita tetap tidak pungkiri itu bahwa kita tetap mengasihi Dia. Karena Dialah Yesus yang sudah lebih dahulu mengalami semuanya itu, sehingga di dalam diri kita ini hanya kita menyangkal diri saja. Tinggal kita menyangkal diri, apalah itu kesulitan, apalah itu, Yesus sudah lebih dahulu melewatinya. Apalah itu kesakitan, apalah itu penderitaan, apalah itu, Yesus lebih berat dari situ sudah dialaminya demi untuk keselamatanku. Jadi kalau kita mempunyai pola pikir seperti itu, hidup kita memang betul-betul berbahagia. Berbahagia bukan karena deposito kita banyak, bukan karena anak-anak kita semuanya maju dan berhasil, bukan. Berbahagia itu walaupun di dalam rintangan, di dalam kesulitan, di dalam masalah yang tidak pernah berhenti. Sampai hari ini pun mulai pagi pasti di antara kita semuanya banyak masalah yang kita hadapi sejak dari tadi pagi. Setiap hari selalu harus hadir. Takkan tetapi kita tidak mempan lagi untuk dirongrongnya, tidak mempan lagi untuk kita menjadi jatuh. Jadi inilah yang menjadi satu hal yang sangat kita syukuri kepada Tuhan. Sehingga hidup orang Kristen adalah menyangkal diri, bersyukur, berbahagia. Itu saja. Tidak ada kecewa, putus asa, nabohado, alo, itu tidak ada. Walaupun kita sudah mau start, sudah mau untuk melakukan sesuatu perbuatan yang baik, tiba-tiba hujan deras turun sehingga kita harus basah. Itu tidak membuat kita menjadi tawar hati dan sebagainya. Jadi memang mengasihi ini mengalir dari kehidupan kita. Karena Allah itu kasih. Saya mau memberikan satu kesaksian, bukan untuk mau pamer, tapi mohon maaf. Saya dulu pernah tinggal di Papua. Saya di Nabire, itu masih kota yang sangat minim sekali. Saya seorang guru SMA di sana. Ada SMA Persiapan Negeri, jadi masih semi swasta. Saya seorang guru di situ. Dulu kami itu, saya pegawai negeri. Dulu kami itu tidak ada melamar-melamar, malah tahu kita punya ijazah guru, malah diminta untuk jadi guru. Tiba-tiba SK kita sudah turun. Aku nggak ngerti SK itu apa dan sebagainya. Tiba-tiba disuruh untuk bertugas menjadi seorang guru. Dan banyak murid saya itu yang tidak bisa mengerjakan PR malam karena tidak punya pelita
pelita itu artinya tidak ada lampu di rumahnya. Rumahnya gubuk, terdiri dari jerami-jerami seperti itu. Tidak ada lampu. Dia hanya ada lampu teplok saja yang kecil saja. Jadi saya tanya, kenapa tidak kerjakan PR? Tidak ada pelita, Ibu, katanya. Jadi kadang-kala mereka mengerjakan PR-nya itu pergi ke kantor DPRD. Karena di situ di terasnya itu lampu menyala-nyala, jadi disitulah mereka kalau malam hari mengerjakan PR-nya. Jadi saya bilang gini, kamu mau tinggal di rumah ibu? Oh mau ibu. Jadi ada sampai 5 orang itu murid saya itu tinggal di rumah saya. Sampai tetangga saya bilang itu rumah saya itu saya menjadi kepala suku di sana. Jadi mereka tinggallah di rumah saya dan sayalah melengkapi semuanya mereka, dari SPP-nya mereka tidak mampu dan sebagainya. Sekarang mereka berhasil menjadi pegawai negeri dan mereka ingat. Sampai ada satu namanya Pamela Magai, dia pernah datang sampai ke Siantar karena dia sudah berhasil. Dia bilang, kalau bukan karena ibu saya mungkin tidak seperti ini ibu, sehingga saya kumpul-kumpul uang dan saya datang ke Pematang Siantar, katanya. Sesudah saya dia tahu karena sesuatu musibah saya harus pulang kampung, jadi dia pernah datang ke Pematang Siantar. Jadi sangat bahagia sekali rasanya. Dan memang seperti itulah saudaraku, untuk semuanya kita yang ada di Zoom meeting ini, di dalam PA ini, nikmatilah kasih Kristus itu, pasti kita merasakan kebahagiaan. Jadi lagu pujianku berbahagia itu tidak asal kita nyanyikan saja. Jadi memang seperti itu, kita pun tidak lagi sama seperti dunia ini. Akhirnya kita tampil beda. Dan memang kasih Kristus itu tidak diterima oleh dunia ini. Karena memang untuk mengikut salib itu adalah suatu kebodohan bagi dunia. Kita ini dianggap bodoh. Kalau umpamanya seseorang meminjam uang kita, umpamanya 500.000 tidak dikembalikannya, dia tidak mau tahu, lantas kita diam saja, kita tidak mau ribut, tidak mau apa, terus datang teman kita, bodoh kali kau, minta saja. Enggak lah, mungkin dia perlu itu, saya tahu. Tidak. Jadi selalu kita dianggap orang bodoh. Mengikut Kristus memang selalu dianggap orang bodoh. Jadi kalau sudah ada orang pernah mengatakan kepada kita, bodoh kali kau, balaslah. Masa kau diam aja dibilang begitu, bodoh kali kau, katanya begitu. Jadi itulah, terimalah itu. Memang seperti itulah seharusnya yang mengikut Kristus itu. Kita pasti ditolak di dunia dan siap-siaplah untuk ditolak dengan dunia. Jadi kita juga di dalam Kristus yang memperkenalkan bahwa kehidupan yang penuh dengan penderitaan itu, dan juga Kristus yang mengasihi semua orang, bukan hanya mengasihi orang yang mengikut dia saja, tetapi mengasihi orang yang berdosa pun, karena dia datang ke dunia ini untuk orang berdosa, dia datang ke dunia untuk orang sakit, bukan untuk orang yang sehat, dan sebagainya. Jadi oleh sebab itu, maka marilah kita memperkenalkan Kristus itu kepada semua orang, kepada siapapun, tetangga kita, mungkin ada pembantu kita di rumah yang artinya yang tidak mengenal Kristus. Tidak usah katakan di Injil Matius sekian ayat sekian begini-begini, tidak usah. Nyatakan saja kasih itu. Saya sudah sampai dikatakan yang membantu saya di rumah yang sampai dikatakan artinya saya tidak mau apa Bu, saya mau selamanya sama Ibu lain. Ibu tidak pernah mau marah, tidak pernah mau ribut, saya salah pun Ibu tetap katakan baik-baik semuanya. Beda dengan yang satu agama dengan saya salah sedikit aja terus dimarahin, dilempar, dibuang dan sebagainya. Tapi kalau Ibu beda katanya. Nah, biarlah orang-orang melihat wajah Kristus di dalam kehidupan kita. Jadi dia sudah melihat, walaupun dia agama lain, tapi dia sudah melihat, walaupun kita tidak membacakan ayat di dalam Injil Lukas ataupun dalam Injil Yohanes ataupun Injil Matius, tetapi dia sudah melihat, bahkan dia kabarin sama orang-orang, ibu itu baik dan sebagainya. Seharusnya itulah yang menjadi tugas kita. Dengan kita menyangkal diri, dengan kita memikul salib, maka kita adalah
tergolong kepada pengikut Yesus, pengikut Kristus, bukan karena kata-kata kita sendiri, tetapi adalah karena orang melihat wajah Kristus di dalam kehidupan kita sehari-hari. Inilah yang mau saya sampaikan, kiranya dapat berguna, kiranya dapat memberkati kita semuanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Luar biasa, Nang. Luar biasa. Puji Tuhan ya. Kita sangat terberkati dengan pengalaman Inang yang begitu besar, makna kasih itu kepada sesama dan tanpa memperhitungkan laba rugi. Terima kasih banyak Inang. Ya, siapa lagi? Silakan. Yuk, silakan. Siapa lagi? Inang Evi, silakan. Salam, selamat malam, Amang, Inang, Selamat malam. ini. Ya, Selamat malam. saya di sini mungkin mewakili ibu rumah tangga yang tanpa bekerja ya, Amang ya, yang tinggal di rumah, ibu rumah tangga yang baik. Ya, Amang di sini saya mengambil makna dari kasih ayat ini memang sebenarnya sulit, sangat-sangat sulit. Sebagai manusia biasa seperti renungan yang singkat Amang kasih tadi, itu memang sangat sulit Amang kita menerapkannya. Tapi satu hal, ketepatan kita dulu tinggal di lingkungan perkebunan yang orang minoritas ya Amang ya, minoritas dan sangat-sangat minoritas. Itu kita bisa dengan iman, kepercayaan dan perbuatan kita dengan sendirinya. Tanpa kita buat dengan sendirinya bisa menunjukkan bahwa kita itu adalah seorang Kristen pengikut Kristus. Pengikut Kristus yang ya itulah. Jadi kalau dikatakan seperti Inang Pinset tadi, wah gini, ya memang kita hanya katakan dalam kami iman tanpa perbuatan adalah mati. Memang itu yang apanya. Dan satu dibilang penyangkalan diri, ya memang itu pasti kita sebagai orang Kristen adanya penyangkalan diri. Tapi dalam hal ini Amang, ada yang selalu kita agak sulit untuk ini jujur kenapa kita, ini saya kembali untuk perunungan juga ya Amang ya. Kenapa Tuhan itu mengatakan di ayat ini, di ayat 35 itu, ia baik terhadap orang-orang yang tidak tahu berterima kasih dan terhadap orang-orang jahat. Nah, itu ada apanya ya? Sebab ia baik, ia itu saya lihat itu huruf besar terhadap orang-orang yang tidak tahu berterima kasih dan terhadap orang-orang jahat. Memang sebagai manusia sulit kita memang memahami yang ya terus terang Amang, macam mana kita mau berbuat jahat kepada orang jahat manusiawi ya Amang, mau berbuat baik kepada orang yang menyakiti, apalagi mungkin kita udah sangat-sangat terluka gitu. Itu yang diri saya ini kan ya Amang ya. Ya memang katanya masalahmu itu adalah salibmu ya. Kalau kamu mampu melewati masalahmu berarti kita mampu memikul salib kita dan kita sampai kepada kehidupan yang kekal. Tuh. Tapi sebagai manusia, jujur Amang, ya terus terang, memang kita masih sulit untuk bisa berbuat baik, apalagi kepada orang yang sudah sangat melukai hati kita gitu. Tapi kita tetap melakukan perbuatan baik, gitu ya Amang ya. Nah, ini pribadi saya. Apakah prinsip nilainya itu kita sudah lakukan, kita berusaha untuk mengasihi baik tetangga, keluarga dan bahkan musuh.
dalam hal ini musuh, mungkin musuh itu ya sekedar hanya tidak yang tidak begitu melukai kita atau apa, tapi mungkin kalau sudah maksudnya dia menjatuhkan kita, mengapakan, mungkin kalau tidak lama berjumpa kita bisa mengampuni sesudah tua gitu ya, Mang. Nah, itulah satu. Yang kedua, kalau dikatakan mengapa orang Kristen selalu mengalami persekusi atau penolakan oleh dunia. Ya memang di dalam Alkitab kita dari zaman Paulus, kita memang melihat sejarah itu memang selalu ada penolakan, Amang. Paulus sendiri pun ketika mengabarkan Injil, dia ada penolakan dari orang-orang Yahudi gitu ya. Jadi ya itu tadi, iman Kristen itu memang harus ada penolakan supaya menyaksikan kebenaran salib itu. Kita dikuatkan. Mungkin kalau tidak ada penolakan, kita tenang-tenang saja, aman damai. Kita mungkin tidak ada perjuangan gitu. Jadi karena pengikut Kristus adalah pengikut yang memikul salib, ya itulah penolakan yang kita harus mampu melewati salib itu yang kita pikul. Iya, Tari Amang. Oke. Itu yang saya apakah memang dari dulunya. Tapi di dalam penolakan itu kita berusaha bagaimana kita menempatkan diri kita menunjukkan bahwa agar kita supaya tidak ditolak di tengah-tengah lingkungan kita. Seperti yang di Matius dikatakan, cerdiklah engkau seperti merpati, dibilang marbisu maho songon darapati dan songon uluk. Cerdik seperti ular. Jadi kami di lingkungan perkebunan yang sedikit itu memang selalu kita terapkan, Amang. Apalagi ya umat Kristen itu sepertiganya aja mungkin nggak ada gitu, Amang. Sepertiganya aja di tengah-tengah mereka itu tidak ada kita yang hidup di situ gitu, orangnya yang sepertiga mereka itu tidak ada, karena gereja pun ya kalau dikasih kita puji Tuhan gitu, tapi kita tidak pernah merasa ada penolakan, dan itu kita imani ya memang ya dalam Rasul Paulus itu. Ketika dia juga mulai melayani memang dia ada penolakan tapi maju terus, akhirnya kemenangan yang dia terima ya puji Tuhan. Itu juga bisa kalau kita bisa lalui, kita pasti lalukan, bisa jalani itu bagaimana Rasul Paulus. Dan saya percaya Muhammad KC juga itu dia melihat bagaimana Rasul Paulus ketika memberitakan mengabar bagaimana penyiksaan Rasul Paulus dalam kehidupannya. Di sini yang ketiga, seberapa mungkin orang Kristen mengenal Kristus kepada dunia. Kembali kepada yang tadi, Amang, bagaimana orang Kristen mengenal Kristus kepada dunia adalah perbuatan, ya Amang ya, perbuatan, ya saling mengasihi. Ya. Kasih itulah yang kita apakan, dan belajar terus untuk bisa mengasihi. Kadang ketidakmampuan kita itu kita kuatkan di dalam doa kita agar kita mampu melewatinya, dan termasuk saya pribadi emang masih belajar karena saya tidak sempurna untuk yang total seperti bisa mengasihi orang yang jahat, katanya ya jujur emang itu mungkin belum mampu kita ini kan, makanya kita tapi kita berdoa agar kita mampu melakukan itu, karena kita juga kepingin untuk menjalani kesempurnaan di dalam kehidupan kita. Itu hanya masukan. Tapi yang satu pertanyaan saya tadi emang saya rindu untuk
sebab ia baik terhadap orang-orang yang tidak tahu berterima kasih dan terhadap orang-orang jahat. Itu yang saya garis bawahi, Amang. Makasih. Ya, itu pertanyaan yang memang diarahkan kepada semua orang yang sudah mengalami kebaikan Tuhan Yesus. Betapapun bisa saja orang itu tidak mau menerima, ya. Jadi seperti yang Yesus katakan, seperti ketika dia disalibkan, ya Bapa, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang diperbuatnya. Sehingga orang-orang yang tidak tahu apa yang diperbuat itu pun bahkan dikasihi oleh Tuhan Yesus dan dikatakan supaya diampuni oleh Tuhan. Nah, jadi jangan-jangan ya kita juga kadang-kadang bisa seperti itu. Kita tidak tahu berterima kasih karena kita ya seperti yang dikatakan Inang Vince tadi itu ya, seringkali kita juga menganggap diri kita benar, padahal sebenarnya nggak ada kita yang benar. Tetapi Tuhan tetap mengasihi kita. Ya, itulah untuk Inang Esi. Ya, silakan Amang Jarudin Siagian, Saudara Ishen. Oke, selamat malam Amang Inang. Bagaimana? Suara saya bagus? Bagus, enggak? bagus. Oke, terima kasih. Ya, untuk hal ini sangat menarik sekali ya. Ini suatu kalau nggak salah sih, ini sebagai jemaat ini Amang ya. Ya, semua. Ya, suara jemaat lah ini mewakili jemaat ini. Ya. Jadi masih belajar lah kita ini. Tapi sebagaimana sering kita dengar dan juga kita baca dari Lukas tadi yang kita baca itu bahagian dari khotbah Yesus di bukit namanya kalau nggak salah ya. Ya, ya. Betul, ya. Nah, dan saya juga melihat dari kehidupan aktualisasi kehidupan kita sehari-hari lah. Ya. Saya juga mencoba melihat di Roma 12 ya. Roma 12 itu saya ambil dari ayat 17. Di sana kan ada dikatakan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Artinya di sana udah jelas dilarang. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Nah, balas-membalas ini di kitab manusia ini sebenarnya ada 3 hal itu ya terjadi. 3 hal. 3 hal jenis balas-membalas. Yang pertama, sesuai dengan ayat 17 ini, kejahatan dibalas kejahatan, udah jelas ini produknya setan. Ya. Kejahatan dibalas kejahatan, jelas-jelas ini produk setan lah. Ya tentu kita sebagai manusia, tidak usah kita sebagai manusia yang beriman, ini kita tahu ya tidak mau kita melakukan ini selagi kita masih waras, ya, bahwa itu adalah produk setan. Ya. Nah, dan itu jelas dilarang. Nah, terus yang kedua juga di ayat berikutnya, tetapi jika seterumu lapar, berilah dia makan dan seterusnya, ya. Dan juga ada di situ dikatakan yang kedua, kebaikan dibalas dengan kebaikan. Ini jenis yang kedua ini, Mak. Ya. Ya, kebaikan dibalas dengan kebaikan. Ini saya bilang sangat manusiawi ini. Ya. Sangat manusiawi. Ya, apalagi di Halak Batak. Ya. Si suli-suli di narokan. Moloroi batu pesta nilongan. Baru pesta rodong atau pesta niba. Nah, Yesus juga sudah mengatakan seperti itu. Sebenarnya, kalau kamu berbuat baik bagi orang lain yang kamu kasihi, apakah upahmu? Katanya. Nah, itu manusiawi. Tetapi sebagai makhluk sosial, ya memang kita melakukan itu, perlu kita bergaul. Tidak mungkin kita mengurung diri. Ya, tapi secara manusiawi. Nah, yang ketiga, ya jenis-jenisnya ini yang ketiga, 3 aja dulu saya pikir aktualisasinya. Ya.
Nah, yang terakhir di ayat 21, janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Artinya, ya, kejahatan dibalas dengan kebaikan. Nah, inilah yang paling sangat berat itu. Inilah yang diminta, yang diinginkan oleh Yesus itu. Yang ketiga ini, ya, dengan menghargai dan sangat baik sekali penjelasan dari yang sudah memberikan pendapat tadi, yang memang sangat luar biasa. Dan inilah sebenarnya dia, yang ketiga ini, jenis yang ketiga ini yang diinginkan. Kalau yang satu udah pasti, udah kita tahu lah itu, udah produknya setan, nggak usah sentuh lah, gitu. Nah, terus yang kedua, yang itu kebaikan dibalas dengan kebaikan, itu manusiawi. Sangat manusiawi lah, itu jelas tuh, ya. Sama dengan orang, Yesus juga selalu berkata, tidak mungkin ada seorang bapak kalau anaknya minta ikan ngasih ular. Itu manusiawi banget, ya. Oke, di situ ada standarisasinya. Dan Yesus juga pernah mengatakan, sebagai orang Batak lah dulu, ya. Yesus berkata, kalau kamu mengadakan suatu pesta, janganlah undang yang setara dengan kamu atau yang orang kaya. Karena bila mereka nanti mengundang kamu akan memberikan seperti apa yang sudah berikan. Sehingga apakah upahmu? Nah, ini sangat susah untuk kita. Ya, ini pertanyaan nanti memang bagaimana kita cara melakukan itu. Yesus berkata, undanglah fakir miskin. Undanglah orang-orang penjara. Tetapi pertanyaan sekarang, kita sebagai orang Batak, termasuk saya sendiri, apakah kita kalau berpesta, kita undang mereka? Apakah itu kita lakukan? Enggak juga. Nah, itulah sebagai manusiawi tadi, masuk di balas-membalas yang nomor 2 tadi. Kita masih di situ. Karena Yesus berkata, bila kamu undang mereka, mereka tidak akan mampu membalas kamu, maka akulah yang membalas kamu. Karena itu kamu berbuat untuk aku. Nah, ini nomor 3 ini. Inilah yang sangat sulit memang menurut saya. Ya, menurut saya. Jadi standarisasi kita di situ apa? Ya paling kita buatlah seperti yang tadi saya cuma nambahkan sedikit. Yang paling kecil kita buat, yang bisa kita lakukan, ya kalau ada saudara kita yang kita lihat yang kurang mampu, yang mungkin ingin sekolah tetapi tidak punya uang dan lain sebagainya, ya kita bantulah dengan suka hati, dengan sukarela, tanpa pamrih. Itu salah satu. Ya, salah satu. Dan yang lain masih banyak contoh, dan mungkin Amang Inang, saya lihat di sini semua udah pada senior, udah pasti tahu lah ya apa contoh-contohnya. Nah, itu yang pertama. Jadi kita melakukan itu, ya kita lakukanlah hal-hal yang kecil. Ya kalau kita tidak bisa berbuat atau membantu orang, jangan kita nusahin orang. Ya, jangan kita menggerutu kayak orang Israel itu. Nah, karena memang kita belum masuk ke level yang Tuhan Yesus yang nomor 3 tadi. Belum nyampe. Kalau saya pribadi belum nyampe gitu loh. Itu salah satu yang bisa saya kemukakan. Nah, terus yang kedua, ada yang Amang bilang tadi di pertanyaan itu, mengapa orang Kristen pengikut Yesus selalu mengalami persekusi dan penolakan oleh dunia ini? Nah, pertanyaan saya, dunia ini dunia yang mana? Ya, dunia yang mana? Karena ini di generalisasi. Kalau kita lihat di Eropa, nggak ada persekusi dengan orang Kristen. Ya. Kalaupun kita alami di sini, oke lah, dunia yang sebagian kecil di Papua nggak ada persekusi. Tapanuli nggak ada persekusi. Dan lain sebagainya. Mungkin di Indonesia pun kalaupun ada, sebagian kecil. Jadi dunia ini terlalu luas. Jadi kita harus lokalisir. Jangan kita buat secara generalisasi seperti seram banget gitu loh, seram gitu loh. Jadi seolah-olah kita melangkah kemana kita dipersekusi atau dibenci. Nah, kalau kita kembali baca historinya dari gereja-gereja, saya kira masalah
gereja mula-mula, dan Rasul dan Paulus juga. Pada masanya, kita harus akui, kita harus fair, pada masanya pengikut Kristus itu atau ajaran Kristus itu, karena memang tidak mengerti, mereka orang Yahudi tidak mengerti, itu dikatakan ajaran sesat. Di satu negara, kalau itu dicap dengan stempel sesat, pasti dilarang. Nah, itu kan permasalahannya. Tetapi lama-kelamaan setelah mengerti, bukan itu. Maka dikatakan mungkin di Roma atau di mana saya tuh lupa, karena mereka tidak mengerti dan menolak pengajaran Kristus, maka dunia lain menerima anugerah itu. Ya, seandainya orang Yahudi langsung terima Kristus, belum tentu juga kita sudah Kristen menurut yang tertulis itu. Dan yang kedua, kenapa orang Kristen itu menurut saya suka dimusuhi oleh dunia? Ya mungkin kita flashback pada penciptaan. Waktu penciptaan itu sebelum dunia dicipta, kan sudah ada yang dicipta. Para malaikat, ya Mang ya, udah dicipta sebelum dunia dicipta toh. Para malaikat itu sudah dicipta. Itu yang makhluk abadi, yang berbentuk roh. Dan mereka juga punya pikiran, punya keinginan. Nah, dan sebahagian dari mereka, dari para malaikat itu, itulah yang melanggar dan memberontak dan tidak mengakui keberadaan Allah. Sehingga mereka jatuh dan bernama menjadi iblis. Jadi iblis itu atau setan itu adalah malaikat yang jatuh. Mereka adalah orang-orang, adalah malaikat-malaikat, makhluk-makhluk abadi. Nah, setelah itu baru penciptaan dunia. Dunia dicipta, manusia dicipta. Dan saya juga mungkin, saya merasa juga saya baca-baca, gitu, saya renung-renung. Tuhan itu sebetulnya mencipta manusia adalah untuk tidak jatuh berdosa. Untuk mendapat kehidupan yang kekal. Yang sangat-sangat menenangkan. Nah, tetapi di sisi lain, Tuhan juga tidak mau menjadikan manusia itu sebagai robot. Maka ada dikatakan, diberikan di kita ya kehendak bebas. Kehendak bebas untuk menentukan itu free will. Tuhan berikan ke kita, disitulah kita menentukan. Nah sayangnya, si manusia itu tergoda dengan setan, dengan si iblis itu. Sehingga jatuh ke dalam dosa. Sehingga dunia rusak dipenuhi dengan dosa. Nah dosa lah yang memiliki kita. Jadi iblis itu kan mantan sohib kita. Tentu kalau terjadi transfer, itu pasti saling berhubungan. Nah, kita tahu itu, kalau nggak salah ya, Yesus datang ke dunia untuk menebus kita, menarik kita. Tentu si iblis itu tidak rela. Tidak rela. Ya, sehingga itulah pertikaian yang terjadi, yang kita alami, mengapa dunia menolak kehadiran orang-orang percaya. Karena apa sebenarnya? Kalau saya mengatakan bukan dunia menolak kita, mereka tidak mampu menarik kita dari kuasa Yesus. Sehingga mereka membenci kita. Nah, itu yang saya bisa pahami. Nah, yang terus pertanyaan saya, Mang, kasihilah musuhmu. Nah, ini sangat sulit bagi saya. Pertanyaan saya ya, kasih musuhmu. Nah, musuh yang mana? Musuh yang mana yang kita harus kasihi? Bila sudah kita tahu sebagai musuh, haruskah kita kasihi? Memang kata Yesus, iya. Tetapi masalahnya secara aplikasi kehidupan, kita udah tahu bahwa mereka itu adalah teroris. Anggota Al-Qaeda yang sudah membunuhi orang-orang Kristen, itu musuh kita. Bagaimana kita? Apakah kita tetap juga harus mengasihi mereka?
Nah, ini aplikasi kita sekarang. Karena sudah tahu. Kalau memang kita belum tahu, kita bersaudara, saudara kita memusuhi kita doakan, kita kasihi, bahkan bila perlu kita minta maaf. Tetapi kalau kita sudah tahu, karena ada suatu pertanyaan juga bagi saya, ya, seperti yang tadi itu, kalau kamu ditampar pipimu sebelah kiri, kasih juga sebelah kanan, kan begitu ya? Ayat 29. Iya, tetapi ada suatu pertanyaan bagi saya. Waktu Yesus di pengadilan, dia ditampar, dia bertanya, mengapa kamu menampar aku, katanya kan? Ya artinya kita sebagai awam, ya kalau ditampar kiri, ya Yesus mestinya, ya udah biar kamu puas, tampar lagi lah sebelah kanan ini. Begitu. Tetapi Yesus itu bertanya, mengapakah kamu menampar aku? Kalau aku berkata benar. Kalau salah, katakan salah. Nah, itu bagi kita orang awam, itu sangat sulit, teman. Jadi ini kalau kita implikasikan dengan kasihilah musuhmu ini, memang sangat luar biasa. Sangat luar biasa. Saya akui memang sangat luar biasa. Jadi mohon pencerahan juga seperti itu. Siapakah musuh yang dimaksud oleh Tuhan Yesus secara spesifik? Ya, kalau kita sudah tahu itu iblis yang sudah diusir sama Yesus, Gideon itu ke babi-babi, kita tahu itu perlakuannya. Apakah kita harus musuhin lagi? Apakah kita harus kasihi kalau dia datang masuk ke manusia gitu loh kan? Menjadi iblis itu masuk ke dalam tubuh manusia. Kita udah tahu seperti itu. Nah itu bila sudah tahu sebagai musuh, ya sudah kita tahu persis dari pokoknya nggak mengenal Yesus, nggak mengenal ini, bahkan membunuh. Apakah kita masih harus mengasihi dia? Ya kurang lebih begitu, Mang, pencerahan dari kami, Mang. Baik. Terima kasih, Mang. Iya, waktu kita sudah 1,5 jam, karena itu kita pakai 15 menit lagi supaya nanti bisa sempat waktu kita juga untuk ramah tamah ya. Nah, tetapi sebelum kita nanti ke Amang Pendeta Robert Pandiangan, mungkin masih ada 1-2 lagi. Saya, Pak. Inang Dahlia? Iya. Oh iya, itu saya bilang tadi kalau mau bicara dibuat tanda resen supaya langsung kelihatan, Inang. Ya, silakan, Inang. Iya. Silakan. Maaf, Pak. Dahlia Simangunjong dari Jakarta, Pak. Baik, silakan, Inang. Jemaat GPIB Cilacap. Oh, iya. Oras. Ya, silakan. Oras. Puji Tuhan. Bisa kita ketemu melalui Zoom ini. Ya. Aku mau belajar sedikit, Pak. Kedengaran nggak, Pak? Ya, bagus. Kuat. Menurut nada total dia enggak apa yang saya tahu. Kasih itu memang susah kalau kita mengendalikan pikiran dan perasaan dan kehendak kita. Tidak akan mampu melakukan kasih itu. Ya. Kita harus mau, bukan mampu, bukan karena mampu. Karena Tuhan juga mencari orang yang mau, bukan mencari orang yang mampu. Kalau cuma orang mampu, seperti orang Farisi juga kan ahli Taurat. Mereka mampu, tapi bukan pelaku. Jadi Tuhan menghendaki pelaku, bukan orang yang mampu, bukan orang yang mengerti. Jadi harus mau dulu. Ada kemauan. Kita harus kembali ke firman. Kita nggak akan mampu melakukan kasih itu kalau kita tidak ada hubungan pribadi dengan Tuhan, kalau kita bukan membaca firman Tuhan. Karena kita mengerti, karena kita berbicara dengan Tuhan melalui firman-Nya. Kalau tanpa kita tidak berhubungan dengan Tuhan, susah kita melakukan kasih itu. Karena kasih itu adalah Bapak sendiri. Karena Bapak itu kasih. Kita melakukan kasih itu
Kalau saya jangan terlalu luas dulu kalau saya Amang. Karena belajar masih cetek ilmunya kalau bahasa Cilacap sana Pak. Ya, kita silakan. melakukan kasih itu di Yerusalem kita dulu. Kalau kita masih belajar. Yerusalem kita dulu, keluarga jasmani kita dulu, baru keluarga rohani kita. Baru bisa meluas nanti. Ke tetangga baru meluas lagi lebih luas. Nggak bisa kita terus meluas mengasihi orang lain. Keluarga kita tidak kita kasihi. Itu mustahil. Itu namanya ininya sendiri. Saya sebagai ibu rumah tangga. Kalau saya tidak bisa mengasihi itu, ya harus bisa saya melakukan fungsi istri itu sebagai apa? Ya kan penolong dalam rumah tangga. Mengasihi suami. Melakukan. Kan seperti di firman-firman Tuhan juga katanya, masih gelap, udah bekerja, sampai malam, mengurus rumah tangga, mengurus anak-anak. Itu baru namanya bisa melakukan kasih. Melakukan kehendak Tuhan. Terus kasih itu tidak pilih-pilih. Seperti ada tertulis 1 Korintus 13 ayat 4. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri, dan tidak sombong. Harus bisa dulu kita lakukan itu, Pak. Kalau masih ada kesombongan, ada tinggi hati, ada merasa karena kaya, ada merasa karena cantik, ada merasa karena ya tidak mau mendengarkan nasihat orang lain, maksudnya nggak mau menerima kritikan, tidak mau menerima masukan, yang nggak mungkin bisa melakukan kasih, Pak. Kita jangan terlalu luas dulu kalau kita nggak dari dasarnya. Kalau saya loh Pak belajar sedikit-sedikit karena saya juga masih mau belajar sedikit-sedikit. Bisa kita melakukan itu kalau kita dari dasarnya dulu. Kalau itu pendapat saya Pak. Mau mendapat kritikan karena saya ini terus sengaja saya agak sensitif. Terus baper kata orang-orang remaja sekarang. Bawa perasaan. Kalau sedikit suami saya ngomong apa, sebelum aku lebih mengenal Tuhan, udah menetekkan air mata, nangis, mengasihi diri sendiri, kepahitan. Gimana kita mau melakukan kasih kalau kita tidak mengerti firman Tuhan? Jadi harus bisa kita belajar dulu. Saya juga tidak bisa, aku juga memohon pertolongan Tuhan. Biarpun belajar masih sering ya namanya dalam hidup ini Pak. Tapi memohon pertolongan Tuhan, belas kasih Tuhan. Jadi kasih itu memang tidak pilih-pilih. Tidak karena teman dia orang kaya, bukan karena dia cakap, bukan karena dia berpangkat. Kalau begitu, ya itu namanya tidak kasih. Itu yang saya dapat, Pak. Baik. Kehidupan. Itu kelihatan dari kehidupan kita sehari-hari. Karena dari dahulu ya itulah yang saya dapat kasih itu seperti itu. Kalau yang seperti tadi itu ya itu yang saya dapat. Pak, apakah standar nilai dari prinsip bagi kita orang Kristen untuk mengasihi? Yaitu Pak harus melakukan itu dulu. Terus tidak pilih-pilih. Tidak pilih orang berpangkat, tidak pilih orang cakap, tidak memilih-milih orang kaya. Ya harus mengasihi tidak pandang bulu. Kasih itu luas Pak ininya. Bagi tetangga kita, nggak harus kita mengasihi dengan duit, nggak harus mengasihi dengan memberikan sumbangan, baik itu baik. Tapi dengan contohnya kita menyapa tetangga, kalau sakit kita ngelihat, kalau ya dengan sapaan, dengan senyuman, kalau kita dengan doa, itu paling utama dulu. Lebih baik ada baiknya kalau dengan bantuan. Tapi kalau apa yang kita bisa lakukan, itulah yang kita lakukan. Itulah yang menurut pendapat saya, Pak, kalau yang nomor 1. Nomor 2, mengapa orang Kristen dan pengikut Yesus selalu mengalami persekusi dan penolakan oleh dunia? Dari zaman dahulu juga Tuhan Yesus di kampungnya kan selalu ditolak. Itu dari zaman dahulu sampai sekarang. Terus karena seperti saya dulu dari kecil saya di Mandailing sekolah. Jadi kalau saya mau berangkat ke sekolah dulu itu sama teman saya karena cuma saya jalan Kristen lo, makan babi lo. Udah biasa kalau saya dari kecil itu seperti itu. Dipersekusi untuk karena pengikut Kristus.
Tapi bagaimana hubungan kita dengan Tuhan? Tuhan melihat kita kok. Jadi persekusi dan penolakan karena memang dunia seperti di kantor, ya kepala saya sendiri waktu itu sebelum saya sudah lama pensiun 12 tahun. Kepala saya sendiri mengomongkan nggak mungkin ini karena buat kami haram untuk mengatakan selamat Natal katanya gitu. Saya nggak perlu dijawab Pak. Kalau dijawab menjadi runcing. Ya itu urusan dia masing-masing. Nggak perlu dijawab. Saya nggak jawab. Jadi memang karena buat mereka itu Tuhan Yesus itu bukan Yesus itu sebagai Tuhan. Buat mereka itu sebagai Nabi. Jadi mereka tidak percaya itu Yesus ya. Itu yang membuat mereka sangat memusuhi kita. Itu pendapat dari saya Pak. Bagaimana kita sebagai ketiga, kalau kita sebagai saksi itu tadi yang ketiga itu saksi kita, saksi Kristus yang melalui kehidupan kita sehari-hari. Kalau kita melakukan yang baik, biarpun dilakukan kita tidak baik kepada kita, kita tetap melakukan yang baik, mereka akan melihat buahnya nanti. Oh, orang Kristen itu seperti itu ya. Oh, anak Tuhan itu seperti itu ya. Pasti begitu nanti. Kita ngelihat di akhirnya. Yang penting kita lakukan bagian kita. Tuhan pasti melakukan bagiannya untuk kita. Begitu dia yang saya dapat, Pak. Terima kasih, Inang Rahlia. Sudah boleh kita serahkan ke Amang Pendeta Robert Pandiangan ya, supaya ada waktu kita nanti untuk sedikit berdiskusi ramah tamah. Ya, silakan Amang Pendeta Robert Pandiangan. Baik, terima kasih atas kehormatan ini Amang Pendeta Siagian dan juga semua Amang Inang yang ada di Zoom ini. Senang sekali mendengar karena walaupun sudah usia senior tetapi masih ya cerah, cerdas, memberikan pemahaman dan pengalamannya dalam share pengalaman diskusi kita saat ini. Iya, karena waktu kita sedikit, saya hanya mau menyampaikan kenapa musuh dikasihi, kira-kira seperti itu. Nah, memang agak-agak pelik juga kalau dikatakan musuh dikasihi. Ya, karena musuh tentunya harusnya bukan hanya dibalas dendam, tapi harusnya dihabisi, kan begitu ya, supaya tidak mengganggu lagi. Tapi memang kita harus kembali kepada yang basic. Amang Jarudin Siagian tadi kayaknya sudah ada menyinggung bahwa sebenarnya manusia itu pada dasarnya diciptakan Tuhan adalah sesuai dengan citranya, ya, dan kehendak Tuhan juga atas manusia seharusnya adalah untuk ya wakil Tuhan mengelola dunia ini. Tetapi karena ada oknum tanda petik yang menggoda, lalu jatuh dalam dosa. Ini tragedi yang sangat mengganggu kepada kehidupan umat manusia seterusnya. Nah, kecenderungan dari keterjatuhan dalam dosa itu, ini yang selalu kita lihat efeknya adalah menjahati kepada sesama manusia. Sebab pada generasi kedua kita sudah lihat bagaimana kerasnya, kejamnya ya akibat daripada dosa. Memang di generasi pertama antara Hawa dan Adam pun sudah saling mencurigai, saling menghakimi mereka, bukan aku, seperti itu kira-kira. Nah, karena itu ya sesungguhnya ya kalau dia menjadi musuh kita sebenarnya karena ada oknum yang lain dalam dirinya. Ya, oknum itu itulah iblis itu. Dan kalau misalnya dia kita lihat jahat, sesungguhnya di kejahatan itu muncul, ya terjadi itu karena dia memang jatuh atau lemah sehingga oknum yang tadi itu dominan pada dirinya. Saya teringat dengan khotbah 2 minggu lalu, bukan minggu ini tapi minggu yang lalu ya, yaitu tentang Petrus yang karena kasihnya barangkali kepada Tuhan, ketika Tuhan memberitahu apa yang akan dialaminya sedemikian rupa sampai kepada pembunuhan, kematian, lalu dia
mengingatkan Yesus supaya itu tidak terjadi. Tapi apa kata Tuhan? Enyahlah iblis, sebab bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, tetapi memikirkan manusia. Jadi enyahlah engkau iblis. Di sini yang dienyahkan Tuhan siapa? Petrusnya atau ya oknum yang jahat itu yang ada dalam diri Petrus. Nah, karena itu saya yakin kita bisa bedakan. Tuhan Yesus di sini mengenyahkan adalah oknum yang ada datang mengganggu Petrus, yang mempengaruhi Petrus. Dan seperti itu seterusnya. Kalau ada orang yang menjahati itu sebenarnya karena ada iblis ya. Nah, karena itu kita harus pilih iblisnya yang harus kita perlu enyahkan, tapi orang yang ditumpanginya itu tetap harus kita kasihi. Dan inilah yang menjadi misi kita. Ya, entah bagaimanapun, bahkan sampai tadi kekerasan yang dilakukan oleh yang beragama lain atau apa memusuhi kita, ya memang mereka ditunggangi oleh oknum yang tadi itu. Jadi kita harus tetap mengasihi orangnya. Jadi harus kita bisa bedakan orang ini sedang ditumpangi oknum si jahat itu. Jadi bagaimana kita supaya bisa si jahatnya enyah dari dia, itu barangkali yang menjadi tugas kita. Dan tentunya untuk itu banyak yang bisa kita lakukan ya, mulai dari berdoa, bersahabat yang baik ya. Tadi siang kami ada webinar penginjilan ya, bagaimana kita bisa di tengah-tengah kesulitan dan juga masyarakat majemuk. Salah satu cara kita adalah persahabatan ya dengan orang-orang di sekitar. Kalau sudah menjadi sahabat kita orang ini, kita akan bisa mengenyahkan yang jahat itu dari dia. Ima jolora amang perditanami, mau lihat ma ada kesempatan. Baik, terima kasih banyak Amang Pandiangan untuk kita semua sebagai closing statement untuk semua apa yang kita sudah sampaikan. Saya mau menutup dengan apa yang dikatakan oleh Martin Luther ya, bahwa musuh kita bukan manusia, tetapi iblis. Nadirohat taido, sibulis nadirohat taido. Nah, jadi kalau kita dikatakan Yesus di sini supaya mengasihi musuh, yang dimaksudkan di situ semua orang harus kita kasihi. Tetapi yang harus kita musuhi adalah iblis. Yang ada di dalam hati kita, yang ada di dalam hati orang itu. Karena itu dang jadi hita pamatihot jolma. Alai ikon mangalo sibulis. Nah, karena itu seberapa jahat pun orang yang memusuhi kita, orang yang kita katakan musuh itu, tetapi harus kita kasihi. Tetapi yang harus kita lawan, yang harus kita bunuh adalah iblis yang menumpang di dalam hati, dalam pikiran setiap orang yang melakukan kejahatan, yang membuat dia cenderung kepada dosa, kepada hal-hal yang memisahkan dari kasih Tuhan. Itulah yang bisa saya sampaikan, dan biarlah semua apa yang kita sudah sampaikan itu juga menjadi bagian dari pergumulan kita, refleksi kita, kesaksian kita, dan juga pujian penyembahan kita kepada Tuhan dalam pergumulan kita masing-masing melalui tema kasihilah musuhmu, firman Tuhan yang kita sudah gumuli. Nah, karena itu Amang Inang, mari kita tutup dengan doa, dan kemudian nanti kita, karena waktu, kita langsung saja dengan doa Bapa kami, saya pimpin dan berkat, dan kita pakai sebentar nanti 5-10 menit untuk ramah tamah. Karena itu tidak usah nyanyi lagi, kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di dalam Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk waktu yang begitu indah Engkau berikan. Kami boleh bersama-sama mendengarkan dan menggumuli firman Tuhan. Dan banyak hal yang kami harus memperbaiki cara pandang kami mengerti firman Tuhan. Dan Engkau kiranya yang melayakkan kami untuk boleh menjadi pelaku-pelaku firman. Sebagaimana Engkau perintahkan firman-Mu pada hari ini untuk mengasihi musuh. Karena Engkau juga sudah mengasihi kami. Karena itu Bapa, ajar kami untuk juga boleh melawan segala nafsu, tabiat, dan perilaku kami yang tidak baik, yang memisahkan kami dari Tuhan. Tetapi jika ada hal-hal yang membuat kami juga
tersandung untuk mengikut Tuhan. Biarlah semua itu juga boleh menghantarkan kami kepada pertobatan yang baru hari demi hari. Bapa, setiap telinga dan hati yang telah mendengarkan firman-Mu pada saat ini, Engkau urapi, dan biarlah bibit-bibit benih-benih firman kebaikan yang sudah Engkau berikan kepada kami boleh bertumbuh dan berbuah dalam hidup kami dan menjadi berkat bagi banyak orang. Inilah doa syukur kami, berkati firman-Mu, berkati hati kami, dan semua perbuatan kami menjadi persembahan yang harum bagi Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai saudara hari ini hingga kekal selama-lamanya. Amin. Kita nyanyikan amin. Halo, selamat malam, luar biasa waktu kita 2 jam. Shalom, terima kasih anak pendeta Bernard. Pertemuan perdana, karena itu luar biasa kesabaran kita untuk bisa dengan tekun mengikuti setiap pembicara yang sudah menyampaikan refleksinya, pengalamannya dari renungan firman Tuhan ini. Ya, Amang Inang, karena ini baru pertama sekali dan saya jujur sangat bangga dengan mahasiswa saya. Di sini ada 2 orang, tetapi secara khusus ini misioner ya. Dia yang sudah mendorong saya untuk mengadakan PA ini dan waktunya Sabtu malam. Nah, semoga ini juga memberikan kepada kita kesempatan untuk saling berbagi di dalam pengalaman-pengalaman firman Tuhan. Dan terima kasih juga ini kepada anak-anak kita ya, mahasiswa saya di STGH. Ada 2 orang yang hadir. Ya, mungkin misioner boleh sedikit memberikan salam ya kepada orang-orang tua kita di sini. Ini orang-orang tua, orang senior semua ini. Silakan, misioner. Suaranya belum kedengaran, dibuka dulu mute-nya. Belum keluar suaranya, misioner. Silakan, misioner, suaranya belum kedengaran. Aduh. Dari chat saja boleh, Pak? Oke. Ya, sudah bunyi. Sudah kedengaran suaranya. Horas Samanginang, nama saya Nita Anggara, mahasiswa STGH, semester 7. Saya mahasiswanya dari Bapak Bernard Giana, sama kita itu. Jadi sebenarnya di ini terbentuknya PA ini, emang grup kita ini sebenarnya banyak sekali pertanyaan dan pergumulan dari kaum muda buat mereka menjauh lebih mengenal kepada itu. Dibuatlah grup ini emang supaya lebih mendekatkan kita agar lebih mengetahui siapa itu Kristus dalam hidup kita dan mengapa kita harus mengikuti Dia. Mungkin hanya itu dulu yang boleh saya sampaikan sebagai sapaan. Terima kasih buat Amang Inang sebagai orang turut dalam bergabung kami, sehingga kami pun dapat banyak lebih memahami dalam pengetahuan dari Amang.
Baik, terima kasih ya. Terima kasih. Ya, ada yang mau memberikan masukan atau apa ya, usul-usul, silakan. Ini sudah resen Pendeta Ningrum. Silakan. Terima kasih Opung atas waktu yang diberikan kepada saya. Saya salut sama mahasiswa Opung Pendeta. Walaupun masih muda, masih mau mengikuti hal seperti begini. Kalau saya lihat anak muda zaman sekarang, mereka lebih senang dengan pura-pura. Tapi dengan begini juga lah ya, Dek, ya. Justru anak muda yang sekarang lebih suka dengan pura-pura, kata dia kan. Anak muda sekarang lebih suka dengan pura-pura, katanya kan. Benar. Nah ini ada pendeta ini jadi mendiskreditkan pemuda. Saya termasuk anak muda. Maksudnya saya memperhatikan anak muda zaman sekarang itu kebanyakan pura-pura, tapi saya bangga sama mahasiswa yang mau mengikuti siaran kayak begini. Biasanya mereka mendiskreditkan ke kafe, ke klub atau kemana saja. Ya. Terima kasih Opung. Oke, baik, terima kasih. Siapa lagi mau memberikan tanggapan? Halo, saran bisa pendapat sedikit. Oh, silakan, silakan Amang, silakan dengan senang hati. Iya, saya lihat begini. Yang di Zoom ini sangat-sangat luar biasa ya. Saya bangga lah, luar biasa lah. Tapi kalaupun tadi dari suara misionaris itu dan juga dari Pendeta Ningrum ya, sebenarnya saya lihat bagaimana mereka ke kalangan-kalangan usia menengah ke bawah ya. Dan ternyata yang kita ada saat ini dari kurang lebih 30 peserta dan 28 peserta, kalau kita kurangin lagi Amang Pendeta Bernard dan Amang Pendeta Robert Sandiangan dan juga kedua ini, berarti 26 orang ini 90% ini lansia. Jadi saran saya gitu ya, karena itu sebenarnya sudah jauh rentang cara berpikirnya dengan antara Kuala Mula ini, orang-orang muda Kaula muda. Ya, kaula muda ini. Jadi kalau saya sarankan adalah mungkin sama Mas Bernard dibuat suatu Zoom PA Lansia Nasional. PA Lansia Nasional ya? Iya, secara HKBP secara nasional. Kalau bisa internasional juga is okay. Ya, ini karena saya lihat para lansia mungkin kalau masuk lansia mungkin saya pemuda lansia lah ini. Saya remaja lansianya, Mang. Itu ya seperti Amang Sagala, Washington Sagala. Ya, di Amerika Pak Sayang itu udah 70 up lah. Iya. Pak 71 Amang. 71. Iya, betul kan? 71 ke atas. Jadi saya masih boleh ikutlah menjadi pemudanya lansia. Nah, begitu. Nah, jadi saya kira lebih itu ya, anak-anak muda tentu boleh ikut dalam seminar-seminar atau PA Lansia Nasional atau internasional dari HKBP. Boleh Amang gagaskan itu. Dan pernah saya bicara seperti itu juga dengan Pendeta Resort yang di Cililitan. Ya. Yang dekat UPI itu dibuat aja karena pernah dibikin seperti ini. Ya. Oke, itu aja pendapat saya, Mang. Baik, terima kasih ya, Mang. Makasih. Ya, semoga ini bergulir seperti bola salju ya. Mula-mula kecil, nanti pelan-pelan ya Tuhanlah yang memberkati. Yo, bagaimana? Jadi saya mau komen sama pernyataan Opung. Kalau anak muda zaman sekarang yang bagi kami berdua antara Iskoner dengan saya sendiri sebagai anak muda, saya lebih senang begini daripada pura-pura begitu. Kebanyakan anak muda zaman sekarang tidak mau memperhatikan firman. Mereka lebih senang ke pantai, ke pub, ke kafe, mana aja yang membuat mereka senang. Gitu. Oke. Pulang. Tapi memang itu sih statement yang membuat itu tidak
bagi saya masih terlalu dini lah. Jadi bikin aja survei apakah benar seperti itu. Ya, kalau saya lihat anak muda yang pengalaman saya di HKBP Serpong, mereka ini religius saya lihat semua mereka karena memang pembinaan berjenjang di gereja itu ada. Jadi memang statement itu kadang-kadang bisa abuse juga. Ya, jangan terlalu cepat. Saran saya begitu, pikirkan, adakan survei dan lain-lain, baru kita membuat suatu tolak ukur. Dan dengan tolak ukur begitu, bagaimana peran kalian sebagai anak muda juga untuk menarik mereka ke jalur yang betul. Nah, itu menjadi persoalan. Oke, itu sudah opini yang bisa kita tindak lanjuti ya. Nah, tetapi mungkin ada hal-hal yang lebih bersifat teknis dari Zoom kita ini yang boleh menjadi masukan buat kami dalam melaksanakan ini lebih baik ke depan. Mungkin memang tetap dibikin ada hostnya seperti yang kita hari Minggu itu supaya kita bisa fokus. Nah, ini tadi dari awal kita sudah memang sudah agak berisik memang, jadi susah untuk menangkap apa yang tadi disampaikan Amang. Jadi kalau bisa itu gambarannya yang kita hari Minggu itu ada satu yang memegang. Jadi di saat yang lain sudah berisik dari hostnya sendiri yang mematikan. Baik, terima kasih Nang. Nanti kita buat ya. Ya, yang raise hand di sini, apakah masih mau memberikan tanggapan atau yang tadi belum ditutup raise hand-nya? Oh, Abang Pendeta Padiangan. Kalau saya baru raise hand, tapi ada saya lihat 4 masih tetap lengket gitu. Iya, makanya apakah itu ada sesuatu yang baru atau yang tadi? Yuk, silakan Abang Pendeta. Pertama ini saya mau konfirmasi apa benar yang saya lihat ini ya. Maaf, Marwatal Huta Julu itu adalah bapak udah saya. Ya. Benarkah? Intua Ciputat. Ya, benar. Situat tadi Ciputat, Hian. Iya, Amang itu paling setia, setiap Zoom selalu ikut beliau. Iya, dari tadi saya lihat, ini bapak udah saya ini, saya pikir ya. Amang dokter. Karena aku tuh beli baru melau Tanami. Baik, itu yang pertama. Makasihlah bisa bergabung. Kedua, dan ini soal teknis saya pikir saya senang sekali tadi melihat ada kemarin Zoom ini. Tapi memang saya mikir tadi karena harusnya malam ini saya ada memimpin Zoom untuk Inarut di jemaat kita, tapi rupanya karena tadi malam semua kategorial digabung untuk mengikuti webinar yang dilakukan oleh Ibu Ternolong Karpingin, jadi nggak ikut lagi rupanya Inarut, jadi kosong saya, jadi bisa ikut gabung dengan kita di sini. Memang sudah diatur Tuhan sedemikian. Iya benar. Iya. Cuma itu tadi saya kecarian atau materinya nggak ada tadi di share sebelumnya gitu ya. Kalau ada mungkin di share, bisa dibaca sebelumnya, lalu mungkin lebih ada. Injil harian Aman. Injil hari. Iya, Injil harian yang biasa di sharing itu. Kalau materinya renungan ini yang hari ini sudah dibagikan tadi, tetapi saya memberikan juga tambahan-tambahan penjelasan di sana. Oh, saya tidak dapat tadi materinya, jadi pencarian saya. Iya, tapi sedapatnya masih bisa saya ikuti tadi penjelasan. Kalau nok putar ada suara di pertikai je hola sekada belok berburu batu. Iya. Oke, satu sekolah, satu kamar kami itu 2 mahasiswa. Oke, Amang Washington, silakan Amang. Saya kesempatan yang sangat sempit ini mau menyapa inang saya dulu, Inang Magdalena Sumarmata. Iya. Horas Amang, horas. Dia di Medan, Inang. Di Tasbi. Aku di Medan, Inang udah aku Joshua di Pasundan.
Kami masih baru di Medan, Amang. Oh iya. Dari Kalimantan. Oh begitu ya. Dari Kalimantan, dari mana? Bontang, Kaltim. Bontang. Oh iya, saya pernah ke Bontang. Berarti kenal dengan itu si Sagala yang di sana. Apa ini yang muda saya itu bukan? Si Erwin. Oh, tidak kenal. Oh bukan, yang dia Inang itu di Badak sebagai perawat waktu itu. Oh, kami juga di Badak, Amang. Di Badak? Iya. Sagala siapa ya? Sagala siapa? Mungkin udah jauh di bawah ya. Manobu Sagala. Siapa? Manobu Sagala. Oh, Manobu Sagala. Oke. Dari MPTA. Nah, saya pernah Badak tahun 93. Pernah sebentar tugas di situ 3 bulan saja. Oh, gitu ya. Jadi tahu dengan kami suaminya. Ya. Jadi inang muda saya itu di Pasundan, dalam bingkai Pasundan itu, waktu Joshua itu mama saya kakak adik Borona 70, udah kami sama-sama Sagala gitu, dengan amang muda saya Sagala, dan kebetulan mama kami Marfariban, namaku Marfariban. Terima kasih Amang. Anak saya ada di situ juga di Belanda. Oh di Belanda ya. Saya di Amerika di San Bernardino. Senang bisa bertemu dengan Oke. Masih adakah? Terima kasih untuk semua Amang Inang yang telah beri kesempatan. Baik, terima kasih banyak semua Amang Inang. Waktu kita sudah lewat jam 9. Ada sesuatu yang mau disampaikan lagi? Kalau tidak ada, terima kasih. Kita boleh melanjutkan minggu depan, tetapi besok tetap masih ada acara untuk doa syafaat. Karena itu, kami tetap mengundang Amang Inang. Ibu Pince itu mau ngomong, Ibu Pince. Ibu Marisi. Pince. Enggak, Ibu Pince dari tadi. Inang Pince. Masih ada, Inang? Inang Pince? Oh iya. Silakan, Inang. Iya. Dengan siapa ini? Halo? Inang halo. Pince? Ada sesuatu? Iya Pak, iya Mang. Silakan Inang. Kameranya ditutup tuh, tertutup. Ya. Silakan Inang Pince. Saya nggak respon ini. Oh tidak, ini yang tadi. Iya, tapi sudah mau di acaranya. Oh, oke. Oh, iya. Apa kabar? Terima kasih. Iya. Masuk ya. Amang Manar. Selamat malam semua, salam sehat. Ya, terima kasih Inang. Semua Amang Inang, Tuhan berkati. Dan malam buai, kita istirahat malam ini. Besok kita ketemu di Zoom jam 7 malam juga. Horas, Tuhan memberkati. Shalom. Panjangan. Iya. Horas para senior dan kulit lansia. Horas. Udah saya ambil dari tadi. Saya sudah ambil foto dari tadi sambil. Oke, selamat malam. Diam memang diam. Iya, biar nggak usah di